Salam sejahtera, saudara kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Daily Wisdom yang akan menuntun dan mencerahkan kehidupan kita dalam perjalanan hidup hari demi hari. Tema kita hari ini adalah Hari Kiamat. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Maleakhi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama yang demikianlah. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara, ketika kita berbicara tentang hari kiamat, ini sungguh menarik. Gambaran tentang kiamat itu sendiri menjadi begitu menakutkan tentang akhir dari segala sesuatu dan kehancuran dari kehidupan ini. Nah, kitab Maleakhi menyebutnya sedikit lebih positif sebagai hari Tuhan, walaupun kesannya tetap mengerikan. Hari Tuhan datang menyala seperti perapian dan membakar orang-orang jahat bagaikan jerami. Akan tetapi jika pasal itu kita baca secara keseluruhan, sebetulnya itu hanya metafor-metafor atau gambaran-gambaran yang sengaja dibuat oleh penulis untuk melukiskan pesan penting ini, yakni tanggung jawab dan kesetiaan pada komitmen yang sudah dibuat di hadapan Tuhan. Karena banyak orang gegabah dan orang fasik dalam umat Tuhan. Mereka seolah-olah beribadah kepada Tuhan, namun yang terjadi adalah perilaku dan sikap hidup mereka sangat berlainan dengan perilaku orang-orang percaya. Dan hal itu banyak terjadi di Israel. Itulah gambaran tentang hari Tuhan di dalam kitab Maleakhi. Dan dari gambaran tersebut tentunya Tuhan inginkan agar kita sebagai orang yang hidup di dalam kekinian dapat mengambil sikap dalam kerangka hidup di zaman akhir. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, dari sudut pandang komitmen, tanggung jawab, kesetiaan dan kasih, orang Kristen diminta untuk tetap berpegang pada imannya, sekalipun mereka mengalami tekanan-tekanan dan penderitaan, bahkan pergumulan yang besar. Yang kedua, jika kita selalu melihat hari Tuhan sebagai hari di mana Allah yang selalu menghukum ketimbang Bapa yang berbelas kasih, maka kita akan mudah menerima pandangan tentang hari kiamat sebagai satu hukuman. Orang-orang seperti ini akan menghayati agama atau religiusitasnya dengan rasa takut. Jelas mereka tidak bahagia karena melakukan yang benar bukan karena itu benar dan baik adanya, tetapi karena takut. Di mana ada ketakutan, di situ tidak ada cinta. Padahal cinta adalah tuntutan mutlak untuk berelasi dengan Tuhan. Justru hari Tuhan itu ingin mengajak kita untuk hidup di dalam kekinian dengan melakukan perintah-perintah Tuhan dengan perasaan yang penuh kasih dan syukur. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita menghadapi akan hari Tuhan atau hari kiamat itu ya? Orang yang menginginkan hari kiamat adalah orang-orang yang sebetulnya kalah dalam pertandingan kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup menerima kenyataan hidupnya, yakni menderita. Apakah itu sakit, pengalaman ditolak atau dilukai, atau mereka yang bangkrut dan di dalam kemiskinan, penganiayaan. Nah, saudara, menerima kenyataan bukanlah sikap pasif tetapi aktif. Menerima berarti menanggung dan sekaligus berusaha untuk mengatasinya.
Oleh karenanya, hari Tuhan harus dilihat positif sebagai kesempatan perjumpaan dengan Tuhan. Sebuah perjumpaan yang dengan sendirinya mengundang kita untuk bertanggung jawab. Dan apabila semua itu sudah kita lakukan dengan kasih, dengan ketekunan, dengan ketaatan, maka hari Tuhan adalah hari yang membawa berkah dan kebahagiaan. Tetapi bagi yang tidak, tentu akan membawa celaka. Selamat menjalani kehidupan hari ini dengan perspektif masa depan. Dengan kata lain, hiduplah hari ini dalam kerangka menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati.